Untuk topologi yang saya gunakan pada tugas kali ini yaitu sebagai berikut, yaitu saya membutuhkan satu ISP, juga sebuah router yang akan dikonfigurasi nanti, dan juga PC klien. Di sini ISP saya menggunakan ICT, yaitu dari sekolah SMKN 2 Probolinggo dengan network 172.235.0/24, dan juga jaringan lokal saya yaitu 192.168.20.0/24. Yaitu saya menghubungkan ISP atau ICT, saya hubungkan dengan header 1 pada router mikrotik saya, dan pada jaringan lokal saya hubungkan dengan header 2 pada mikrotik. Jadi jaringan lokal langsung terhubung dengan mikrotik menggunakan header 2, dan juga jaringan NAT atau ke ISP saya hubungkan di header 1. Langkah berikutnya yaitu konfigurasi dasar pada mikrotik. Itu kita buka Winbox, kemudian login menggunakan MAC address mikrotik pada Winbox. Pastikan kita sudah mengaktifkan mode legacy. Nah, setelah berhasil masuk, langkah pertama yaitu reset terlebih dahulu konfigurasi yang sudah tersedia sebelumnya pada mikrotik agar kembali ke default. Tunggu hingga mikrotik berhasil reboot. Setelah berhasil masuk pada Winbox lagi, kita konfigurasi yang pertama adalah mengasih nama pada mikrotik kita, yaitu pada bagian identity. Di sini saya mengasih nama mikrotik untung. Itu sudah selesai, kita apply, kemudian OK. Langkah berikutnya yaitu meminta IP kepada ISP kita, yaitu pada DHCP client. Kita add DHCP client, kemudian memilih port atau Ethernet yang terhubung dengan ISP, yaitu header 1. Nah, setelah itu apply dan pastikan sudah bound dan mendapatkan IP dari ISP. Selanjutnya buat IP lokal, yaitu pada header 2. Kemudian isi IP lokal sesuai keinginan. Di sini saya menggunakan 192.168.20.1 dengan prefix 24. Pilih interface yang akan digunakan, yaitu header 2 sesuai dengan topologi. Di sini kita sudah mempunyai dua IP, yang satu di header 1 dengan dynamic IP, kemudian header 2 yaitu static IP. Berikutnya kita kasih DNS dengan IP default Google, kemudian centang allow, setelah itu apply and OK. Berikutnya kita konfigurasi firewall. Kita konfigurasi firewall NAT. Di sini fungsinya untuk menerjemahkan IP lokal kita agar bisa mengakses internet, yaitu pada general kita pilih SRC NAT, kemudian out interface memilih header 1 yang langsung mengarah ke ISP, kemudian pilih action dengan mesh curate. Di sini fungsinya untuk mentranslate IP private agar terbaca di publik dan bisa mengakses internet, kurang lebih seperti itu. Setelah selesai, apply untuk menyimpan dan OK. Kita sudah berhasil mengkonfigurasi firewall NAT.
Langkah berikutnya yaitu konfigurasi DHCP server. Di sini fungsinya untuk memberikan IP kepada klien nantinya secara dinamik. Kita pilih DHCP setup, kemudian milih interface, yaitu interface 2 yang mengarah ke klien. Next, kita pilih network, terus next secara default. Kemudian atur range IP yang akan diberikan. Kita atur sesuai keinginan saja. Berikutnya next hingga konfigurasi selesai. Kita biarkan default saja. Setelah selesai, kemudian kita close dan cek IP pada klien, yaitu pada control panel. Masuk pada control panel dan reset Ethernet pada PC dengan mengdisable dan mengenablekannya lagi. Tunggu sebentar. Winbox otomatis tertutup karena interface klien kita sudah disable, jadi Winbox dengan klien sudah terputus. Maka Winbox akan close secara sendiri. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk pada hotspot SMKN 2 Probolinggo, di mana hotspot ini digunakan oleh ICT, yaitu ISP yang kita gunakan. Apabila sudah muncul seperti ini, maka konfigurasi sudah berhasil dan klien sudah mendapatkan IP dari router. Konfigurasi berikutnya yaitu filter rule. Kita masuk pada bagian firewall, kemudian pilih filter rule, lanjut add. Di sini kita pilih pada general chainnya input, yaitu saya akan memblokir paket yang masuk ke router dengan action drop. Kita apply untuk menyimpannya, kemudian OK. Selanjutnya kita langsung uji coba pada new terminal MikroTik. Apabila konfigurasi ini berhasil, maka hasil yang didapatkan apabila kita ngeping IP Google atau ping apapun itu akan ditolak. Nah, seperti yang dihasilkan berikut ini. Kita mendapatkan hasil timeout karena actionnya kita beri drop. Jadi paket yang masuk ke router itu langsung ditolak secara diam-diam oleh router. Sini kita coba juga ping Google dari CMD client. Kita uji ping pada Google. Nah, hasil yang didapatkan oleh klien yaitu adalah TTL karena paket hanya paket masuk saja yang ditolak oleh router, tapi paket yang melewati router itu tidak ditolak oleh router. Seperti itu. Kemudian kita konfigurasi yang bagian output, yaitu fungsinya untuk menolak paket yang keluar dari router. Kemudian actionnya sama menggunakan drop, jadi paket akan ditolak secara diam-diam oleh router. Berikutnya apply and OK untuk menyimpan konfigurasinya. Jangan lupa konfigurasi yang sebelumnya kita disable terlebih dahulu agar konfigurasi yang baru ini bisa terbaca oleh router. Nah, apabila kita ping, maka paket pingan akan ditolak oleh router dengan menandainya dengan paket reject atau request timeout, seperti itu. Apabila kita ping Google pada CMD client, maka hasilnya akan TTL karena yang ditolak itu hanya paket yang keluar dari router
namun paket yang melewati router itu tidak akan ditolak. Jadi seperti itu. Maka konfigurasi output firewall filter sudah berhasil. Berikutnya kita konfigurasi untuk menolak paket yang melewati router. Kita klik add, kemudian pilih general dengan chain forward. Ini chain untuk menolak paket yang melewati router. Kita gunakan drop, maka router langsung menolak paket yang melewati router. Kita disable terlebih dahulu konfigurasi output yang sebelumnya, kemudian kita coba ping dari new terminal, maka hasilnya akan TTL karena ping pada router ini hanya keluar masuk paket saja. Seperti itu. Kita coba ping dari CMD client. Kita ping google.com atau ping IP juga sama. Nah, maka paket yang dikirim dengan CMD itu akan ditolak karena paket ini akan melewati router. Apabila kita setting forward drop pada firewall filter, maka paket yang akan melewati router ini ditolak. Berikut buktinya, yaitu berupa request timeout karena menggunakan action drop pada firewall filternya. Kurang lebih seperti itu. Tandanya konfigurasi forward ini sudah berhasil. Berikutnya adalah konfigurasi SRC NAT. Kita masuk pada tab firewall, kemudian kita klik tambahkan, lanjut general, pada chain kita milih SRC NAT, dan juga protokol kita pilih yang TCP. Setelah itu milih port 80 dan juga pilih out interface header 1. Selanjutnya pada tab action kita pilih SRC NAT. Setelah itu masukkan address IP header 1, yaitu yang didapat dari ISP atau ICT. Kita masukkan pada address. Jadi SRC ini nanti kita uji koneksinya ke IP header 1, dimana IP itu dynamic dari ISP ICT. Kita masukkan, pastikan benar, kemudian simpan dengan klik apply, kemudian OK. Setelah itu kita uji, yaitu masuk pada Chrome dan ketikkan IP header 1 yang sudah kita konfigurasi tersebut. Apabila konfigurasi ini berhasil, maka nanti akan muncul webhook dari router Mikrotik kita apabila kita memasukkan IP header 1 pada Mikrotik. Kita buat tab baru, kemudian kita cek IP-nya, kita kemudian masukkan. Pastikan memasukkannya itu sudah benar dan tidak ada salah nomor atau tanda titik. Nah, maka apabila kita masukkan IP header 1 tadi yang sudah dikonfigurasi, kemudian muncul webhook, maka konfigurasi SRC NAT ini sudah berhasil. Selanjutnya konfigurasi DST NAT. Kita add lagi pada firewall, kemudian kita pilih general dan chainnya diisi DST NAT. Pada source address kita isikan IP interface ke jaringan lokal kita. Itu di sini kan
kita di Ether 2 yaitu 20.1. Kemudian protokol pilih yang UDP. Selanjutnya port kita pilih port DNS karena DST-NAT ini nanti berhubungan dengan domain. Kita isikan port DNS yaitu 53. Selanjutnya pada tab action kita pilih redirect. Kita apply and OK untuk menyimpannya. Pastikan konfigurasi sudah benar. Bila sudah benar, kita lanjut buat domain static atau DNS static. Kita buat terlebih dahulu. Di sini saya pakai domain johar.net. Kemudian addressnya kita isi IP dynamic dari ICT atau ISP yang berada di Ether 1. Kita cek IP-nya, kemudian kita copy paste saja. Pastikan pengisian IP-nya itu sudah benar dan domainnya kita juga ingat-ingat. Kita apply and OK apabila sudah selesai. Sini sudah terbaca. Kita silang terlebih dahulu. Kemudian tambahkan lagi firewall NAT. Kemudian pada general kita isi DST-NAT. Lanjut kita ketikkan IP tujuan, yaitu IP tujuannya adalah sama seperti yang tadi, yaitu IP dari ISP yang berada di Ether 1. Kemudian pada protokol kita pilih TCP dan juga port kita pilih yang 80 atau port HTTP. Selanjutnya action kita isi DST-NAT. Apabila sudah selesai, pastikan konfigurasi sudah benar. Oh ya, kita tambah lagi address tujuan dari DST ini, yaitu kita isi IP Ether 1, dimana IP ini IP yang didapat dari ICT tadi. Bila sudah benar, kita apply and OK. Pastikan konfigurasi sudah terbaca pada MikroTik. Setelah selesai, langsung saatnya kita uji coba hasil konfigurasi DST-NAT-nya. Kita masukkan domain sesuai yang sudah kita buat. Kita ketikkan, pastikan benar dengan konfigurasi yang sudah kita buat, yaitu www.johar.net. Kita cek terlebih dahulu, pastikan sudah benar ya. Kita cek www.johar.net. Maka apabila ini dicari atau di search akan keluar hotspot ICT SMKN 2 Probolinggo. Nah, jadi DST-NAT kita sudah berhasil berjalan, dimana apabila kita memasukkan domain sudah kita buat akan muncul hotspot. Selanjutnya konfigurasi firewall filter. Di sini saya memilih firewall filternya yaitu input. Kemudian kita pilih action yaitu drop. Maka ini artinya paket yang masuk ke router akan diblokir atau ditolak secara diam-diam. Itu fungsi dari action drop. Nah, setelah itu pastikan sudah benar konfigurasinya. Kemudian kita uji coba pada router, yaitu pada new terminal. Kita ping
Google atau ping IP interface, salah satu interface, dan ini pasti akan ditolak. Sebentar. Ini posisi masih di masih belum ada internet. Kita masukkan internetnya terlebih dahulu. Nah, pastikan router sudah mendapatkan internet. Apabila kita ping Google sudah TTL. Setelah kita aktifkan firewall filter yang sudah dibuat, maka paket yang masuk ke router itu sudah berhasil ditolak, yaitu request timeout. Jadi input drop kita sudah berhasil. Kemudian selanjutnya adalah saya memilih chain forward. Nah, pada actionnya di sini saya memilih reject, dan pesan InCMP-nya saya pilih yang host unreachable. Nah, di sini artinya router sekarang akan memblokir atau menolak paket yang melewati router dengan action reject dan memberikan pesan sebuah InCMP yaitu host unreachable. Kita cek terlebih dahulu. Nah, apabila di new terminal itu pasti TTL karena yang ditolak itu dari klien. Nah, setelah kita cek pada CMD klien sudah berhasil, yaitu paket sudah ditolak dan mendapatkan sebuah pesan InCMP berupa destination host unreachable sesuai dengan yang sudah dikonfigurasi pada firewall filternya. Maka konfigurasi input dan forward yang sudah saya buat ini sudah berhasil terkonfigurasi dan berjalan. Konfigurasi berikutnya yaitu blokir situs atau web menggunakan address list. Di sini kita langsung masuk pada firewall, kemudian pada bagian address list. Kita add, kemudian masukkan nama kelompok address list sesuai dengan keinginan. Di sini kita kasih nama blok situs. Kemudian address kita isi domain website yang akan kita blokir. Di sini saya memilih mataharimall.com. Kita add, kemudian pastikan pada address listnya sudah masuk IP dari server mataharimall.com. Kemudian kita copy saja address listnya agar memudahkan. Nah, kita hanya mengganti bagian addressnya saja. Untuk nama kita kelompokkan menjadi satu dengan nama blok situs. Seperti itu, kita masukkan beberapa domain yang akan diblokir. Kita masukkan Bukalapak juga, kemudian multiply.net. Selanjutnya kita ketikkan lagi sebuah domain website yaitu ebay.com. Kita apply, kemudian copy. Kita masukkan juga antaranews.com. Kita apply lagi, kemudian copy lagi. Kita lakukan tahap-tahap ini sampai selesai atau sampai habis website yang kita akan
blokir. Kita masukkan juga CNN Indonesia. Setelah selesai, kita oke semua sampai habis, dan pastikan semua website sudah keluar IP-nya. Maka tandanya sudah berhasil dikelompokkan di address list. Kemudian pada filter rules kita masuk, kemudian tambahkan pada general chain kita isi forward, dan source address-nya kita pilih network lokal dari router kita yang akan diblokir website yang sudah dikelompokkan tadi. Kemudian kita masukkan DST address list, dan actionnya kita isi drop. Nah, maka paket yang melewati router dari network 20.0 akan tidak bisa membuka atau tidak bisa ngeping pada domain setiap website yang sudah kita blokir. Kita coba ping ke semua website yang sudah diblokir. Yang pertama kita masukkan mataharimall.com. Kita cek. Nah, ini IP-nya sudah kedetek tapi tidak bisa ngeping. Maka konfigurasi address list, pemblokiran address list itu sudah berhasil. Kita ping ke semua domain yang sudah diblokir. Kita cek satu persatu. Nah, berikut hasil yang sudah didapatkan pada ping ke semua website yang sudah diblokir koneksinya oleh router. Apabila sudah seperti ini, maka konfigurasi sudah berhasil. Pastikan sudah benar sesuai dengan website-website yang kita inginkan yang akan diblokir. Apabila sudah benar, maka konfigurasi sudah dinyatakan berhasil. Konfigurasi berikut ini sama seperti konfigurasi sebelumnya, yaitu blokir situs. Namun bedanya kita di sini menggunakan layer 7 protokol. Nah, konfigurasinya sama, masuk ke firewall, kemudian masuk ke layer 7 protokol. Selanjutnya kita kasih nama website yang akan kita blokir. Di sini karena kita akan memblokir Plaza, maka namanya saya kasih Plaza. Berikutnya
masukkan kode seperti yang saya inputkan ini, dan di tengah tanda kurung kita masukkan domain website yang akan kita blokir seperti berikut. Bila sudah selesai, tinggal langsung apply, kemudian kita copy saja, kemudian namanya kita ganti nama websitenya, dan juga dalam tanda kurung kita juga ganti sesuai domain websitenya. Kita masukkan satu persatu hingga semua website yang ingin diblokir sudah selesai. Nah, setelah selesai memasukkan semua, kita tinggal OK sampai habis. Kemudian kita play, dan sekarang waktunya uji coba, yaitu masuk pada bagian filter rules. Selanjutnya kita tambahkan firewall filter rules. Di sini chainnya kita milih forward, dan SRC addressnya kita pilih network jaringan lokal. Kemudian pada bagian advance kita pilih yang layer 7 protokol. Selanjutnya pilih nama website yang sudah saya konfigurasi sebelumnya. Sini. Kemudian actionnya pilih drop. Nah, maka website yang sudah dikonfigurasi blokir itu tidak akan bisa terbuka oleh klien dari network 20.0. Kita uji coba. Kita masukkan website yang sudah kita blokir. Kita masukkan domainnya, dan maka website yang sudah diblokir ini sudah tidak akan bisa terbuka meskipun klien sudah mendapatkan internet. Chrome akan terus muter-muter, tidak bisa terhubung ke websitenya. Kemudian kita ubah websitenya yang akan diblokir, cuma masuk ke advance dan ubah di 7 layer protokolnya. Kita masuk. Nah, ini website yang barusan diblokir, dan
Setelah dibuka blokirnya, maka langsung akan terbuka. Itu tandanya konfigurasi 7 layer protokol yang memblokir website tersebut sudah berhasil. Dan kita coba pada website berikutnya, untuk Amazon. Kita buka amazon.com, maka Google Chrome tidak akan bisa menemukannya karena router sudah menolak atau memblokir amazon.com kepada klien ini. Begitupun pada website-website lainnya yang sudah dikonfigurasi blokir atau konfigurasi 7 layer protokol juga sama, tidak akan bisa terbuka. Kita cek lagi satu persatu, kita ubah, kemudian masukkan lagi domainnya. Apabila konfigurasinya dilepas, maka website tersebut akan langsung terhubung dengan klien ini. Kita cek juga pada Gramedia, di mana Gramedia ini sudah diblokir oleh router yang saya konfigurasi. Maka Google Chrome tidak akan bisa menemukan gramedia.com. Dan kita ubah lagi pada advance, kita pindah ke Java Post, Digital Java Post. Kita ketikkan pada Chrome, kita ketikkan Digital Java Post. Maka juga Digital Java Post tidak akan bisa terbuka. Kemudian kita pindahkan lagi pada TikTok, dimana TikTok ini sudah terdaftar di layer 7 protokol pada Mikrotik dan pastinya tidak akan bisa terbuka pada klien ini. Nah, pada Digital Java Post sudah bisa terbuka karena konfigurasi 7 layer protokolnya sudah dipindahkan ke TikTok. Nah, di sini TikToknya sudah tidak bisa terbuka. Selanjutnya kita pindah lagi pada toko bagus. Kita play. Nah, maka TikTok itu akan terbuka karena konfigurasinya sudah dipindah. Kita sekarang buka atau cari toko bagus, OLX. Nah, kita buka websitenya, kita klik, maka toko bagus tidak akan bisa terbuka karena kita sudah memblokir domain atau website tokobagus.com. Apabila sudah berhasil terblokir seperti ini, maka konfigurasi 7 layer protokol pada router Mikrotik sudah berhasil. Nah, apabila konfigurasi dihapus, maka
semua website yang tadinya terblokir akan bisa terbuka semua oleh router atau oleh klien, karena di router sudah dihapus konfigurasinya. Untuk konfigurasi terakhir ini adalah konfigurasi firewall mangle, dimana firewall mangle ini fungsinya untuk menandai sebuah paket yang lewat atau berada di router, atau juga yang diakses oleh user atau klien. Seperti itu. Kita masuk pada firewall, kemudian mangle, kita add change-nya yaitu pre-routing, dan source address-nya kita masukkan network dari jaringan lokal. Kemudian protokolnya, karena di sini saya akan menandai koneksi ping, maka protokol diisi ICMP. Kemudian pada action kita pilih mark connection, dan connection marknya kita beri ping. Nah, kita selesai dan apply, kemudian oke. Selanjutnya kita uji coba ping. Nah, nanti marking itu akan keluar di connection ini. Nah, kita coba masuk ke CMD client dan ping IP gateway-nya atau IP gateway seperti itu. Kita cek. Nah, maka bagian connection sudah terbaca. Ada klien pada network jaringan lokal ber-IP sekian mengakses ping. Nah, maka konfigurasi marking untuk koneksi ping sudah berhasil. Begitupun nantinya pada klien-klien selain klien yang dibuat uji coba ini. Maka apabila ada beberapa klien dengan network 20.0 mengakses ping, entah ping Google atau ping sesama klien, itu pasti akan terbaca di connection tersebut. Nah, berikut lanjut kita tambahkan mangle-nya. Kita akan menandai koneksi HTTP. Sini sama pada general chain pre-routing, dan source address kita isi network IP lokal. Kemudian protokol kita pilih TCP. Kemudian kita action dan memilih mark connection. Kemudian di sini karena saya akan menandai koneksi HTTP, maka kita masukkan HTTP. Nah, seperti berikut. Kemudian kita cek hasil konfigurasinya. Kita buka Chrome dan buka website yang ekstensinya itu HTTP atau bertipe HTTP seperti itu. Kita cek, kita pilih salah satu website yang menggunakan HTTP. Kita buka websitenya dan kita cek di connection, maka koneksi HTTP sudah terbaca di router seperti berikut. Maka HTTP sudah berhasil terbaca oleh router pada bagian firewall connection.
Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi marking untuk akses HTTPS. Sama pada chain kita pilih routing dan source address-nya kita pilih network dari jaringan lokal. Kata protokol sama kita pilih TCP dan actionnya start yaitu mark connection. Nah, dan koneksi di sini karena kita akan marking untuk HTTPS, maka kasih mark HTTPS. Kita cek lagi. Kemudian apabila dirasa sudah selesai, di apply and OK, kemudian dicek, kita buka website yang bertipe HTTPS. Kita pilih, kemudian kita masuk. Ini saya pilih Wikipedia dan kita cek pada connection. Nah, maka koneksi HTTPS sudah berhasil di mark oleh firewall Mangle. Nah, apabila seperti ini maka konfigurasi berhasil. Kita cek lagi konfigurasinya. Kita cross check. Ini sudah berhasil berjalan markingnya, namun kita cek terlebih dahulu memastikan apakah sudah benar semua atau tidak. Kita cek lagi. Oh iya, kita lupa memasukkan port HTTP dan HTTPS-nya. Apabila kita akan marking untuk HTTP, maka DST portnya itu diisi port HTTP. Begitupun juga dengan HTTPS. Apabila akan marking untuk HTTPS, maka masukkan port HTTPS. Nah, fungsinya ini untuk mengspesifikasikan untuk markingnya. Apabila ada klien mengakses port HTTP yaitu 80, maka hanya koneksi port tersebut yang akan dimarking oleh router. Begitupun juga HTTPS. Maka apabila kita membuka HTTPS dan terbaca menggunakan port 443, di mana port tersebut adalah port HTTPS, maka router akan memark atau menandai bahwa ada klien dengan IP sekian mengakses port 443 atau HTTPS. Kurang lebih seperti itu cara kerja untuk Mangle. Kita cek-cek, pastikan sudah tidak ada lagi yang terlupa atau luput dari konfigurasi Mangle. Nah, apabila dirasa sudah fix dan sudah benar konfigurasinya, pastikan berjalan dengan baik dan benar tanpa ada kekeliruan konfigurasi. Nah, apabila tampilannya sudah seperti ini, maka konfigurasi firewall Mangle pada router MikroTik ini sudah berhasil. Sekian video ujian praktek AIC saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.